Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa man ihtada bihadihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Ahibati fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pada kesempatan yang telah lalu, kita sudah selesai dari pelajaran yang kelima. Belum masuk ke pelajaran yang keenam ya. Baru selesai pelajaran kelima. Alhamdulillah, semua poin yang ada pada pelajaran kelima sudah kita bahas. Dan sebelum pindah ke pelajaran keenam, kita seperti biasa akan membahas kaidah dan faidah yang terkandung pada pelajaran kelima, pada pertemuan yang telah lalu. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada pelajaran kelima, kita belajar seputar al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Ya. Kita kemarin sudah jelaskan ya, bahwasanya dalam bahasa Arab, ketika kita ingin menyusun dua kata atau menyandarkan dua kata, kita sudah jelaskan bagaimana kaidahnya pada kesempatan yang telah lalu. Kata yang pertama itu disebut dengan apa? Mudhaf atau al-mudhafu, dan kata yang kedua disebut dengan al-mudhafu ilaih. Contoh di situ, ada dua kata, yang pertama adalah kitabun, yang kedua Muhammadun, kitab Muhammad. Bagaimana ketika kita ingin membahasakan kitabnya Muhammad? Maka yang pertama, kata yang pertama dibuang alif lam dan tanwinnya ya. Tanwin dan alif lamnya ditiadakan ya. Kemudian kata yang kedua kasrohkan, maka menjadilah kitabu Muhammadin. Yang tadinya kitabun Muhammadun, ketika dirubah menjadi kitabu Muhammadin, maka maknanya menjadi kitabnya Muhammad. Kemudian ada bintun dan ada hamidun. Bintun anak perempuan, hamidun hamid. Bagaimana menyandarkan anak perempuannya Hamid? Maka seperti tadi, dibuang tanwinnya, bintu. Kemudian Hamidun menjadi Hamidin. Bintu Hamidin. Putrinya Hamid. Ya, putrinya Hamid. Kalau putranya Hamid apa? Ibnu Hamidin ya. Ibnu Hamidin ini putranya Hamid. Putrinya bintu Hamidin. Ya. Kemudian ada kata kitabun dan ada lafaz Allah. Kitabun dan Allahu. Kitabun dan Allahu. Ketika kita ingin menyandarkan kitabnya Allah, maka menjadi kitabullahi. Ya, kitabnya Allah. Kitabullahi. Ya. Paham ya? Seputar al-mudhafu dan al-mudhafu ilaih. Kemudian di sini ada kaidah ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Kitabun Muhammadin. Ini salah. Ya. Kitabun Muhammadin. Ini salah. Kenapa salah? Karena ada tanwin di sini. Ya. Ini salah ya. Kitabu Muhammadin seharusnya. Yang ini yang betul. Kitabu Muhammadin. Kaidah pertama di sini disebutkan nahdhifut tanwin indal idhafah. Kita buang tanwin ketika ingin menyandarkan ya. Ketika ingin menyandarkan kita buang tanwinnya, nahdhifut tanwin. Kemudian al-kitabu Muhammadin. Ini juga contoh yang salah. Al-kitabu Muhammadin. Yang betul adalah kitabu Muhammadin. Kenapa? Nahdhifu al indal idhafah. Kita membuang alif lam ketika idhafah, ketika penyandaran, ya.
Jadi alif lam ini nggak boleh ada. Tanwin juga nggak boleh ada. Ya. Kemudian kitabu Muhammadun. Ini juga contoh yang salah. Kitabu Muhammadun. Yang betul adalah kitabu Muhammadin. Kenapa? Al-mudhafu ilaih tadi, al-mudhafu ilaih yaitu kata yang kedua. Ya, kata yang kedua, al-mudhafu ilaih itu apa? Majrurun bil kasrah, ya. Selalu berharokat atau majrur dengan harokat kasrah, ya, sehingga menjadi Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya, enggak boleh kitabu Muhammadun, ya. Ya, sampai di sini paham? Kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih paham ya? Kemudian di sini ada amsilatun ukhra lil mudhaf. Ada contoh lain seputar mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Amsilatun ukhra lil mudhafi wal mudhafi ilaih. Wal mudhafi ilaih. Contohnya seperti khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun. Ya. Apa artinya khol? Kemarin artinya apa khol? Paman dari jalur ibu, ya. Kalau dari jalur bapak namanya apa? Amun. Ya, amun itu paman bapak dari jalur bapak. Kalau yang satunya lagi kholun. Ya. Bukan bibi ya, maksudnya dari jalur bibi bukan maksudnya dari jalur ibu bukan bibi, tapi dia paman yang dia adalah adiknya atau kakaknya ibu kita. Itu disebut dengan khol, ya. Kalau bibi dari jalur ibu namanya kholah, kholatun, ya. Kalau bibi dari jalur ayah namanya ammatun, iya. Amun paman, ammatun bibi. Sama-sama dari jalur ayah. Kholun paman, kholun paman, kholatun bibi tapi dari jalur ibu, seperti itu. Kholu Hamidin. Berarti pamannya si Hamid kenapa? Fakir, ya. Ini kita diberitahu bahwa mudhaf itu juga bisa diberikan pengkhabaran, ya. Kita sedang ingin menceritakan sesuatu yang dia bersandar. Contohnya di sini kholu Hamidin, pamannya Hamid. Kenapa pamannya Hamid? Fakirun, ya. Karena fakir ini tidak ada yang bersandar kepadanya, ya, kata fakir ini dia sedang tidak menjadi sandaran, ya, tapi dia sedang mengkabarkan keadaan pamannya Hamid, yaitu fakir, ya. Maka dia tidak berubah harokatnya. Dia bukan termasuk mudhaf ilaih, tidak. Yang mudhaf adalah khol dan mudhaf ilaih adalah Hamid, ya. Adapun fakir ini sedang menceritakan keadaannya siapa? Kholu Hamidin. Kenapa kholu Hamidin? Fakirun, seperti itu. Ini pertanyaannya Mas Wanhar kemarin, ya. Yang apa namanya? Said itu, ya. Kitabu man hada. Ini juga contoh. Contoh lain dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabu man hada. Ya. Ternyata mudhaf ilaih itu enggak harus isim yang kita kenal seperti Muhammad, Hamid, Khalid, atau maktab, atau kitab. Ternyata dia juga bisa berbentuk seperti itu. Oleh karenanya ketika dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, atau kata pertama bersandar, maka dia tetap mengikuti kaidah tadi, yaitu kitabnya tidak bertanwin dan kitabnya tidak beralif lam, ya. Kitabu. Nah, jadi kitabu di sini adalah mudhaf, ya. Dan ini menjadi mudhaf ilaih, ya. Kenapa tidak kasroh? Karena dia tidak isim dhahir, tidak berbentuk isim yang jelas seperti ini. Hamid, Khalid, Al-Binti, seperti itu. Tapi dia sigohnya sedang ingin bertanya. Kitabu man hada, kitabnya siapa ini? Itu kan sedang bersandar kepada kata siapa ini. Maka dia juga disebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih karena sedang bersandar. Kemudian yang bawahnya tadi juga di sini masmur rajuli, ya.
Masmur rajuli. Siapa nama lelaki itu? Ya. Masmur rajuli. Siapa namanya lelaki itu? Ini ma-nya ma untuk bertanya, ma istifhamiyah, ya. Siapakah namanya lelaki itu? Ya, ini berarti mudhof dan mudhof ilaih juga bisa berpola seperti ini, ya. Dia terletak setelah pertanyaan atau ada tulis istifham. Perangkat yang digunakan untuk bertanya. Masmur rajuli. Siapakah nama lelaki itu? Kemudian ibnu man anta, ini sama seperti yang tadi, ya. Ibnu man anta, ibnu sebagai mudhof, ya. Dan ini sebagai mudhof ilaihnya. Ibnu man anta, anak siapa kamu, ya. Bukan ibnun man anta, tapi ibnu man anta. Kenapa ibnu? Karena dia mudhof, dan mudhof tidak boleh bertanwin dan beralif lam. Jawabnya di sini ana benu Khalidin. Aku anaknya Khalid. Aku anaknya Khalid. Ana benu Khalidin, ya. Sekarang mudhof dan mudhof ilaihnya berposisi sebagai sesuatu yang mengkabarkan ana di situ. Kalau tadi mana yang tadi? Kalau yang tadi fakir mengkabarkan keadaan mudhof dan mudhof ilaih, sekarang mudhof dan mudhof ilaih mengkabarkan keadaan kata yang pertama, ya. Saya belum sebutkan apa itu namanya karena ada di pelajaran ke-6. Kemudian masmul binti. Siapa namanya anak perempuan itu? Ya, sama seperti yang tadi masmur rajuli. Masmul binti, ismul binti Zainabu. Nama perempuan itu, nama anak perempuan itu siapa? Zainab. Nama anak perempuan itu adalah Zainab, ya. Zainab sedang mengkabarkan, ya, di sini menjadi pengkabaran tentang nama anak perempuan yang dia adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ya, itu seputar mudhof dan mudhof ilaih yang kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian di pelajaran kelima kita juga bertemu dengan al-munada. Apa itu al-munada? Al-munada huwa bima'na an taqula li shadiqika ta'al. Al-munada adalah ketika engkau berkata kepada saudaramu, ta'al, sini. Atau al-munada itu perangkat yang dipakai untuk memanggil. Salah satunya yang kita sudah dapatkan adalah ya, ya. Hei, gitu. Kalau bahasa kita hei, bahasa Arabnya ya, wahai, gitu, ya. Dia berefek, ya, ketika masuk kepada nama orang, ya, atau apapun itu, ketika dipanggil, maka yang tadinya tanwin menjadi tidak bertanwin. Aslinya Muhammadun. Ketika dipanggil menjadi ya Muhammadu. Ustadzun dipanggil menjadi ya Ustadzu. Ya. Salah kalau manggil Ustadz, ya Ustadzun, salah. Ya, ya Ustadzu. Atau kalau mau aman disukunkan, ya Ustadz. Ya Muhammad, gitu. Tapi kalau diharokati tidak boleh bertanwin. Ya waladu, hei bocah, gitu, ya. Ya waladu. Ya bintu, hai anak perempuan, ya bintu. Ya, yang salah bagaimana? Ya syaikhun, ya. Ya Muhammadun, salah. Ya ustadzun, salah. Ya, yang betul ya syaikhu. Di sini disebutkan nahdifut tanwin dan nida. Kita membuang tanwin ketika an-nida, yaitu memanggil, ya. Ketika memanggil seseorang namanya, maka kita buang tanwinnya jika dia nama orang Arab, ya. Itu disebut dengan al-munada, pembahasan al-munada. Kemudian kitabun man hada di bawah itu. Kitabun man hada itu adalah su'alun anil aqil. Pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan seseorang yang atau sesuatu yang berakal, ya. Makanya karena dia menggunakan man seperti yang sudah kita pelajari. Man itu untuk bertanya untuk sesuatu yang berakal. Kitabu man hada, kitabnya siapa ini? Maka jawabannya hadza kitabu Muhammadin, ya, berakal, ya. Qalamu man hadza? Hadza qalamu Khalidin. Ya. Paham, ya? Ada yang ditanyakan?
seputar pelajaran ke-5. Paham semua insyaallah? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke pelajaran 6. Nanti setelah pelajaran ke-6 kita ada kuis lagi ya. Jadi antum jangan sampai nggak dimurojaah kosakatanya, karena nanti semakin banyak. Semakin banyak kosakata yang harus dihafalkan. Nanti di ujian kelihatan yang nggak ngafalin nggak bisa jawab ya. Nanti dibikin seperti itu. Kalau nggak ngafalin berarti nggak bisa jawab. Baik, pelajaran ke-6 pada halaman 33. Ana baca dan antum ikuti ya. Ad-darsus sadisu. Hadhihi. Hadhihi. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kita kemarin sudah belajar kaidah pembaca, apa cara membaca hamzah wasol. Ketika dia berada di tengah, maka dianggap seperti tidak ada ya. Hadzab. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Taib. Kenapa ini dibaca Ibnu Hamidin? Karena Hamid di sini sedang menjadi apa? Mudhofun ilaih. Dan Ibnu menjadi mudhof ya. Ibnu Hamidin jalisun. Berarti kalau dia adalah mudhof dan mudhof ilaih, apa maknanya dalam bahasa kita? Ibnu Hamidin anaknya atau putranya Hamid. Putranya Hamid sedang apa? Jalisun. Naam, duduk. Ya. Wa bintu Yasirin dan wa itu artinya dan bintu Yasirin. Ya, ini juga Yasirin berarti dia polanya apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Wa bintu Yasirin di sini penulis atau pengarang tidak memberikan harokat karena menganggap antum sudah bisa baca ya, karena sudah belajar pada pelajaran sebelumnya seputar mudhof dan mudhof ilaih. Berarti ini ketika sampai sini harus benar bacanya Ibnu Hamidin wa bintu Yasirin ya. Bintu Yasirin kenapa atau lagi apa? Waqifatun. Ma makna waqifatun? Kita kemarin sudah dapat waqifun. Waqifun artinya apa? Waqifun lawan dari jalisun. Berarti waqifun artinya berdiri. Karena yang dikabarkan adalah bintu seorang perempuan, maka ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Waqifatun. Seandainya kita balik, anaknya Hamid duduk, putrinya Yasir berdiri, maka bagaimana jadinya? Ada yang bisa? Silahkan. Mas Noval silahkan. Anaknya Hamid berdiri, putrinya Yasir duduk. Iya, bagaimana jadinya? Ibnu, bukan Hamid bapaknya. Kok fakihatin? Yang ini. Anaknya atau putranya Hamid duduk
Bukan duduk, berdiri. Hamidnya kemana? Ibnu Hamidin. Saya tulis jawabannya. Ibnu Hamidin berdiri. Dari tadi udah duduk soalnya. Oh. Ibnu Hamidin sekarang pengen berdiri. Jadinya apa? Ibnu Hamidin. Oh. Ibnu Hamidin Jalisun. Jalisun. Wakifun. Wakifun atau wakifatun? Wakifun, Ustaz. Wakifun. Iya. Terus? Wabintu Yasirin. Bintu Yasirin ngapain? Jalisatun, Ustaz. Jalisatun. Iya, jalisatun. Kenapa jalisatun? Karena dia sedang mengkabarkan bintun, perempuan. Lah ini kenapa wakifun? Karena dia sedang mengkabarkan laki-laki. Ya, tadi sudah disebutkan di awal, kalau yang dikabarkan adalah seorang perempuan, maka dia mengikuti, di situ ditambahkan tak marbutoh di akhirnya. Bintu Yasirin waqifatun, Ibnu Hamidin jalisun, seperti itu. Selanjutnya kita baca lagi. Man hadhihi. Man hadhihi. Man hadhihi. Man hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ma makna al-muhandis ya ikhwah? Insinyur. Insinyur. Ukhtul muhandisi. Idzan ma makna ukhtul muhandisi? Ma makna ukhtun? Ma makna ukhtun? Saudari. Wa ma makna al-muhandis? Insinyur. Ukhtul muhandisi idzan saudarinya insinyur. Ya, berarti ini polanya apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya insinyur. Naam. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. La, hiya tabibatun. Naam, ma makna aidon? Juga. Ya. Ahia aidon muhandisatun. Kita kemarin sudah belajar kalau diawali dengan hamzatul istifham, maka jawabannya immala atau na'am. Ya, kalau tidak la ya na'am. Ahia aidon muhandisatun. Apakah dia? Dia kembali kemana? Kembali ke muhan? Salah. Kembali kemana? Kembali ke ukhtul muhandisi. Ya. Kan tadi lagi cerita, siapa ini? Kan dia nanya, ini siapa ini? Gitu. Katanya, hadihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya Pak Insinyur. Apakah dia juga insinyur? Gitu. Apakah dia juga insinyur? Berarti dia perempuan kan, menggantikan ukhtu. Apakah dia juga seorang insinyur? Sekali lagi, karena dia kembali ke perempuan, maka muhandisnya ditambahkan tak di akhir. Ahia aidon muhandisatun. Kalau muhandisun itu insinyur laki-laki, kalau muhandisatun insinyur perempuan. La, bukan. Dia bukan insinyur. Tapi dia adalah hiya tabibatun. Dia adalah seorang dokter. Kemarin kalau dokternya laki-laki, tabibun. Dokternya perempuan, berarti tambahkan tak lagi di akhirnya. Menjadi tabibatun. Iya. Ustadz laki-laki. Kalau perempuan? Ustadzatun. Iya.
Ustadzun ya. Ustadzun. Itu kalau gurunya laki-laki. Kalau perempuan ustadzatun. Iya. Kita sering bilangnya ustadzah, ustadzah, yaitu ustadzatun ya kalau diharokati. Ustadz dan ustadzatun. Baik. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratu. Naam, ma makna sayyarah? Mobil. Naam, sayyarah bimakna mobil. Sayyaratu man hadhihi. Pola apa ini? Mudhaf dan mudhaf ilaih kan bersandar ya. Mobilnya. Tapi nyanya bukan ke orang, bukan mobilnya Muhammad atau mobilnya Hamid, tapi mobilnya siapa? Berarti dia mobil di situ sedang bersandar. Mobilnya siapa ini? Maka di situ tidak bertanwin. Sayyaratu man hadihi. Ya. Hadihi kembali ke mana? Kembali ke sayyarah. Iya. Sekarang kita ketemu dengan kata hadihi. Tadi belum dibahas ya. Kalau kemarin kita ketemu dengan hada, itu artinya apa? Hada itu artinya ini. Ya. Kalau hadihi artinya apa? Sama, ini juga. Tapi kalau ini untuk laki-laki ya. Kalau yang ini untuk menunjuk perempuan. Ya. Kalau yang ini untuk menunjuk perempuan. Karena sayyarah, sudah dijelaskan, sayyarah itu ditutup dengan tak marbutoh. Maka dia kategorinya kategori perempuan. Maka disebut atau ditunjuk dengan kata hadihi. Tidak boleh hada sayyaratun. Hada bintun, salah. Ya. Harusnya hadihi sayyaratun, hadihi bintun. Bintun anak perempuan, nggak boleh ditunjuk pakai hada. Hada ibnun, wahada tabibun, seperti itu. Ya. Makanya di sini sayyaratu man hadihi, mobil siapakah ini? Ininya kembali ke kata sayyarah. Naam. Hadihi sayyaratul mudiri. Dibaca hadihi sayyaratul mudiri. Ya, kasroh karena dia menjadi mudhafun ilaih. Hadihi sayyaratul mudiri. Ini tidak bertanwin karena sedang menjadi mudhaf. Mudhaf tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Mudhaf ilaih berharokat kasroh. Boleh beralif lam, boleh tidak. Kalau mudhaf ilaih ya. Taib. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Naam. Apa ini? Ini adalah mikwatun. Ma makna mikwah? Setrika ya, ada di gambar di situ. Setrika. Kalau kurang jelas saya tuliskan. Mikwatun artinya setrika. Naam. Di situ mikwatun ditutup dengan tak marbutoh yang terpisah ya. Karena ada tak marbutoh yang ditulisnya seperti ini ya. Seperti misalkan hakibah. Ma makna hakibah? Lupa. Ma makna hakibah? Tas. Ini taknya tertulisnya bersambung. Kalau ini mikwah ya. Ini tertulisnya terpisah. Ya, ini sama-sama disebut dengan tak marbutoh. Ya, bukan tak yang seperti ini ya. Seperti baitun ini. Nah, ini bukan marbutoh. Makanya baitun itu disebut atau dikategorikan laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Hada baitun yang sudah kita hafalkan pada pelajaran pertama kan hada baitun. Berarti baitun itu laki-laki. Makanya ditunjuk dengan hada. Taib, kita lanjutkan lagi insyaallah setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Halaman 34. Taib. Saya baca dan antum ulangi.
Liman hadhihi. Liman hadhihi. Hadhihi li Khalidin. Naam. Ayu suratin hadhihi? Ayu surah? Apa ini? Gambar apa? Aqibatun. Naam. Aqibatun muannas atau perempuan ya. Maka dia langsung menggunakan hadhihi. Ya. Misalkan antum bertanya sesuatu, kebetulan sesuatu itu adalah diakhiri dengan tak marbutah di dalam bahasa Arab seperti tas di sini, tanpa menyebutkan tasnya, langsung menggunakan kata tunjuk hadihi. Liman hadihi ya, sambil nunjuk tas. Karena tas adalah haqibah. Langsung liman hadihi. Liman hadihi. Jawabannya hadihi li Khalidin. Naam, hadihi li Khalidin. Taib. Kata Khalid di situ adalah nama orang laki-laki ya. Tapi kenapa dia kok berharokat kasroh? Apakah sebagai mudhof ilaih? Kenapa kok kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Ya, kita ketemu dengan huruf jar yang baru lagi sekarang, yaitu li. Yang artinya milik. Ya. Apa artinya liman? Milik siapa ini? Ya. Milik siapa ini? Man siapa? Li milik. Ya. Milik siapa? Milik siapa ini? Liman hadihi. Hadihi li Khalidin. Ya. Kemarin huruf jar yang sudah kita dapatkan apa? Fi. Kemudian ala, min, dan ila ya. Sekarang kita ketemu lagi di sini yaitu apa? Li ya. Semua huruf-huruf ini kalau masuk kepada isim, kata benda, maka dia harokatnya berubah menjadi kasroh. Yang tadinya Khalidun, kemasukan li menjadi li Khalidin. Miliknya siapa? Hadihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Ini miliknya Khalid. Paham ya? Baik. Selanjutnya. Ada rojatu anasin hadihi. Naam. A di situ adalah hamzah istifham. Kemudian darrojah. Ma makna darrojatun? Naam, hadihi darrojatun. Darrojatun. Ada tasydid di atas ra. Darrojatun. Artinya sepeda. Ya. Adarrojatu. Apakah sepeda? Anasin. Ya. Sepeda bersandar kepada Anas. Anas nama orang. Di situ Anasnya berharokat kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Dan darrojah sebagai mudhof ya. Makanya darrojahnya tidak bertanwin. Padahal tidak ada alif lamnya. Kemudian Anasnya kasroh karena dia adalah mudhofun ilaih. Naam. Ada rojatu Anasin hadihi. Apakah ini sepedanya Anas? Ya. Sepedanya Anas, penyandaran. Apakah ini sepedanya Anas? Jawabannya karena ditanya dengan hamzah istifham a, maka antara la atau na'am. Kalau tidak berarti jawabnya la di situ. La. Hadihi darrajatu Ammarin. Hadihi jadidatun. La. Mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan biar suaranya kedengaran. Ya, diulangi. Hadihi darajatu hadihi jadidatun. Naam. La, bukan.
Hadihi darrajatu Ammarin. Ini sepedanya siapa? Sepedanya Ammar. Sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini adalah sepeda yang apa? Baru. Naam. Jadidun. Kemarin kita ketemu jadidun lawannya apa? Jadidun lawannya qadimun. Iya. Karena di sini sedang mengkabarkan tentang sepeda yang dia adalah perempuan karena diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia juga harus tak marbutoh. Darrajatu Ammarin hadihi jadidatun. Ya, hadihi jadidatun. Naam. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Naam. Adapun sepedanya Anas, dia adalah sepeda yang sudah lama. Qadimatun. Sekali lagi qadimatun. Kembali ke mana? Darrajah. Seandainya yang di posisi darrajah adalah kitab, kitabnya Anas lama, maka apa jadinya? Kitabu Anasin qadimun. Ya. Seandainya itu adalah kitab, karena laki-laki tidak diakhiri dengan tak marbutoh seperti darrajah, maka dia qadimun. Kalau darrajah qadimatun. Ya, paham ya? Dipahami dulu saja. Nanti insya Allah kaidahnya ada di pembahasan setelah pembahasan pelajaran 6 selesai, kita bahas apa ini namanya, apa yang datang setelah keterangan apa namanya itu dalam bahasa nahwunya, nanti kita akan bahas di poin kaidah. Yang penting sekarang paham dulu. Kalau kitabun berarti qadimun. Kalau darrajatun berarti qadimatun, ya. Baik. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. هذه الساعة علي هي جميلة جدا. Naam. Ma makna sa'ah? Hadhihi sa'ah. Ya, jam. Jam tangan. Ini adalah jam tangannya siapa? Ali. Alinya kasroh karena mudhaf ilaih. Sekali lagi. Kemudian hiya. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke sa'ah ya. Karena sa'ah diakhiri dengan tak marbutoh, maka digantikan dengan hiya. Ya. Kalau bukan yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka gantinya apa? Huwa. Ya. Karena diakhiri dengan tak marbutoh, maka gantinya hiya. Hiya jamilatun. Bukan jamilun. Huwa jamilun. Hiya jamilatun. Na'am, ma mana jamilatun? Bagus ya. Bagus, indah, keren, ya, jamilah atau jamilun. Ya, kalau yang disifati atau yang dikabarkan adalah laki-laki maka jamilun. Kalau perempuan maka jamilatun. Wa ma makna jiddan? Sangat ya. Banget, sangat ya. Ini jamnya Ali. Jam ini bagus banget gitu ya. Hiya jamilatun jiddan, bagus banget. Nah. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Naam, hadihi mil'aqatun
Wa hadhihi qidrun. Ini adalah mil'aqah yang ini ya, sendok ya. Wa hadhihi qidrun, dan ini adalah kidrun yang ini. Apa itu kidrun? Bukan mangkok. Panci ya. Teflon itu panci ya. Hadihi mil'aqatun, mil'aqah yang ini sendok. Wa hadihi kidrun. Antum perhatikan di situ. Kita tadi jelaskan kalau yang dia diakhiri dengan tak marbutoh seperti ini, maka dia ditunjuk dengan hadihi, digantikan dengan hiya, ya kan? Digantikannya dengan hiya, ditunjuknya dengan hadihi. Kalau laki-laki yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, ditunjuknya dengan hada dan digantikan dengan huwa. Nah, sekarang kita ketemu kidrun di situ, yang artinya panci. Dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh, baik yang seperti ini atau seperti ini. Tapi ditutup dengan ro seperti itu. Tapi kenapa kok ditunjuk dengan kata hadihi? Kenapa? Di sini pengarang, penyusun ya, ingin menjelaskan bahwasanya di sana ada kata perempuan dalam bahasa Arab yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tapi dia dikategorikan sebagai perempuan. Bagaimana bisa tahu? Menghafal ya, menghafal. Jadi dari sekarang diingat kalau kidrun itu kategorinya apa? Perempuan gitu ya. Perempuan. Nah, kategori ini perempuan dan laki-laki dalam bahasa Arab saya kenalkan dulu lah biar nyebutnya enak. Ya, yang laki-laki itu disebut sebagai apa? Muzakkar ya. Kalau kemarin yang beralif lam atau yang dikenal itu disebut dengan ma'rifah. Yang umum atau yang tidak beralif lam atau bertanwin disebut dengan nakiroh ya. Nah, itu dari pembagian isim ditinjau dari segi ma'rifat dan nakirohnya, umum dan khususnya. Kalau ini ditinjau dari jenisnya. Jenis isim itu ada yang mudzakkar dan ada yang muannas ya. Mudzakkar itu tadi apa? Laki-laki ya, yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Mudahnya seperti itu karena kebanyakan atau sebagian besar mudzakkar itu tidak ditutup dengan tak marbutoh. Kemudian muannas yang diakhiri dengan tak marbutoh. Gambarnya gimana? Kok lupa jadi? Kepalanya kok di bawah sih? Ini ya. Muannas ya. Yang ditutup dengan tak marbutoh. Tapi ternyata ada yang dia dikategorikan sebagai muannas tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Dari mana itu kita tahu? Dari sekali lagi menghafal ya. Aslinya bagaimana? Dia tidak bisa dikaidahkan ternyata. Karena memang seperti itu dari sananya. Kalau bahasa nahwunya sama'i. Dari dengernya orang itu seperti itu. Orang Arab ketika mengucapkan kidrun selalu menunjukkan dengan hadihi. Ya. Ada lagi selain kidrun seperti narun, api. Ya. Kenapa narun, api kok hadihi? Apakah karena perempuan suka main api? Enggak ada kaitannya sama perempuan. Ini sama'i sekali lagi. Orang Arab kalau nyebut api, nunjuk api, itu pakainya kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk muannas. Hadhihi nar. Ya. Hadhihi nar. Seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ya? Surat Ibrahim, bukan surat Ibrahim. Ketika mengisahkan Nabi Ibrahim yang ingin dibakar. Ya naru kuni bardan. Ya. Kuni itu khitab untuk perempuan. Jadi ngajak omong api dengan khitab arah pembicaraan yang dipakai untuk berbicara dengan perempuan. Kuni. Kalau laki-laki kan kun. Jadilah. Kalau ke perempuan kuni. Wahai api jadilah kamu dingin. Ya naru kuni bardan. Wasalaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Seperti itu. Ya. Jadi di sini beliau ingin mengenalkan kepada kita bahwa di sana ada kata dalam bahasa Arab yang tidak ditutup dengan tak marbutoh tapi berkategori
muannas. Baik. Tadi ditanya di sini keterangannya hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah panci. Kemudian al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu ada di atas atau ada di dalam panci ya, al-mil'aqatu fil qidri. Nah. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Ma makna baqarah? Sapi. Naam, hadhihi baqarah. Tuh, baqarah ya. Wa ma makna al-fallah? Al-fallah maknahu petani. Naam. Al-fallahu petani. Berarti ini bentuknya atau polanya apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Sapinya petani. Makanya petaninya di situ kasroh. Karena sedang menjadi mudhof ilaih. Baqaratul fallahi. Ini adalah sapinya Pak Tani. Hadza anfun. Wa hadza famun. Ya, itu ada seperti gambar hidung di situ ya. Tapi enggak jelas. Pokoknya anfun itu apa? Hidung, dan famun adalah mulut. Naam. Hadza anfun wa hadza famun. Naam. Halaman selanjutnya. Halaman ini ada yang ditanyakan sebelum pindah? Paham ya? Tidak ada kosakata yang tertinggal ya. Mas Wanhar silakan. Mikrofonnya dipakai boleh? Ustadz, yang berarti itu sapinya perempuan ya Ustadz? Iya, sapi betina. Kalau laki-laki berarti hadza yakortun ya? Hadza baqarul fallahi, seperti itu ya. Pakai hadza aja kalau sapi laki-laki ya Ustadz. Baik. Ya, baqarah di sini apa? Sapi betina. Kalau antum lihat terjemahannya surat Al-Baqarah apa? Sapi betina. Ya, tapi nanti kita akan belajar bahwa tidak setiap ingin menjadikan itu laki-laki atau ingin menjadikan itu perempuan ditambahkan tak atau dihilangkan taknya. Nanti ada pelajarannya tersendiri ya. Kolamun, bolpen. Kalau bolpennya perempuan, kolamatun, tidak. Tidak lantas seperti itu. Haqibatun, tas. Kalau tasnya laki-laki, haqibun, enggak. Itu memang dari sananya haqibatun ya. Jadi ada kata-kata yang tidak bisa tinggal dibuang atau ditambahkan kemudian menjadi gendernya berubah, tidak. Ya, nanti itu ada pelajarannya tersendiri insyaallah. Baik. Halaman ke-35, Mas Indra. Halaman 33. Baik. Yang mana? Halaman 33 yang hazihi uhtul muhandisi. Yang bawahnya ahiyya aidon muhandisatun. Iya. Nah, ini yang atas sama yang bawah kenapa beda ya Ustadz? Kan yang atas hajihi ya, kenapa muhandisi ya Ustadz? Ya. Mas Indra, hadihi di sini kenapa pakai hadihi? Karena dia menunjuk ukhtun, ya kan? Ukhtun kan perempuan. Makanya ditunjuk dengan hadihi. Tapi di situ ukhtunnya bersandar kepada kata yang mudzakkar. Insinyur, tapi insinyurnya laki-laki. Saudarinya perempuan, insinyurnya laki-laki. Saudarinya insinyur. Paham? Saudarinya insinyur tapi insinyurnya laki-laki. Terus yang bawah ya. Ahiyya aidon muhandisatun, dia bertanya. Ini kan keterangan ya di sini. Menjelaskan ini adalah saudarinya Pak Insinyur. Ini adalah saudarinya Pak Insinyur. Kemudian ada yang nanya, apakah dia juga seorang insinyur?
Apakah saudarinya Pak Insinyur ini adalah insinyur juga? Ya. Kok kenapa yang di sini pakai ta yang kedua? Karena dia sedang mengkabarkan atau menyifati apa? Ukhtunnya tadi, saudarinya tadi. Makanya pakai muhandisatun. Paham belum? Berarti yang atas ini maknanya ya Ustadz, yang Iya, yang di faedahnya sini ini berarti. Pak Insinyur, ya. Saudarinya Bapak Insinyur. Kemudian orang yang bawahnya bertanya, apakah dia juga, si saudari ini, apakah dia insinyur juga? Nah, insinyurnya sekarang kembali ke perempuan. Jadinya muhandisatun. Seperti itu. Paham? Paham Ustadz. Paham. Kalau saudarinya insinyur tapi insinyurnya perempuan bagaimana? Saudarinya insinyur tapi insinyurnya perempuan juga. Berarti jadinya ukhtul. Iya, ukhtul muhandisati Mas Indra. Ukhtul muhandisati. Bukan ukhtul muhandisi lagi, tapi ukhtul muhandisati. Kenapa kok ukhtul muhandisati? Karena ini kebetulan saudarinya juga insinyur gitu ya. Paham perbedaannya tidak? Antara ini dan ini. Ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu nggak harus satu gender. Paham nggak? Mudhof dan mudhof ilaih itu nggak harus satu gender. Ketika antum ingin bersandar kepada sesuatu yang perempuan, boleh. Perempuan bersandar ke laki-laki, laki-laki bersandar ke perempuan, boleh. Itu mudhof dan mudhof ilaih. Nggak ada syarat. Kalau mudhofnya mudzakkar, mudhof ilaihnya harus mudzakkar. Nggak ada syarat itu. Ya, nggak ada syarat itu. Ya. Tergantung antum mau bersandar ke siapa. Ya. Putrinya Hamid, putrinya mu'annas, Hamidnya mudzakkar, boleh. Putranya Hamid, ibnu Hamidin, putrinya Hamid, bintu Hamidin. Ya. Seperti itu. Paham ya? Pokoknya ada yang ngeganjal, tanyakan aja. Kadang ada faedah yang muncul dari pertanyaan. Baik. Ke halaman 35. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadhihi udhunun, hadhihi ainun. Ya. Ini adalah udhun, telinga, dan ini adalah ain, mata. Perhatikan di situ kata udhun dan kata ain tidak seperti yang tadi sebelumnya. Famun dan anfun. Famun dan anfun ditunjuk pakai hada. Mulut dan hidung pakai hada. Di sini kuping dan mata ditunjuk pakai hadihi. Ya. Kalau di sini bisa ketika dicari kaidahnya ternyata ketemu. Oh, ternyata yang berpasang-pasangan di dalam bahasa Arab itu dia adalah mu'annas. Seperti mata. Ya, ada pasangannya. Telinga, tangan, kaki, itu semua dikategorikan sebagai mu'annas. Ya. Ada yang bisa dikaidahkan seperti ini. Karena setelah diteliti, oh ternyata yang berpasang-pasangan, orang Arab sering menunjukkan dengan hadihi. Sampai sandal, sepatu, itu semuanya kategorinya mu'annas. Ya. Bukan cuma kakinya doang, sandalnya juga mu'annas. Iya. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Kemudian yang bawah, hadihi yadun wa hadihi rijlun. Ya. Ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Tangan berpasangan, kaki berpasangan digantikan dengan hadihi. Ya. Tapi ini ada yang bisa dikaidahkan seperti ini dan ada yang sifatnya tadi sama'i. Ya. Meneliti kebiasaan orang Arab mengucapkan kata tersebut. Oh ternyata dengan mu'annas. Maka kita gantikan dengan mu'annas. Ada juga yang orang Arab menyebutkan kadang mudzakkar, kadang mu'annas. Ya, kadang dia digantikan dengan mudzakkar, kadang digantikan dengan mu'annas. Ada yang kata seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu, tapi kita belum ketemu. Kalau tidak salah, sikin, pisau. Pisau itu orang Arab kadang menggantikannya dengan mudzakkar, kadang menggantikannya dengan mu'annas.
Jadi ada kategori yang seperti itu juga. Sampai di sini hiwarnya atau bacaan teksnya sudah kita selesaikan. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya. Kita baca sekarang tamrin, latihan. Iqra' waktub. Berarti jadi PR kalau iqra' waktub. Baru yang mengumpulkan baru 5 orang kalau nggak salah atau 6 orang. Ya, nanti yang lain silahkan dikumpulkan ya. Kemarin PR yang pertama itu 1 sampai 3. Ini PR yang kedua yang ada iqra' waktubnya 3 sampai 6. Pelajaran 6. Kalau antum ketemu iqra' waktub berarti itu adalah PR. 1 sampai 3 baru 5 orang yang mengumpulkan. Sisanya nanti silahkan menyusul. Baik. Nomor 1. Azka, silahkan dibaca. Hadza masjidun wa hadhihi mudarrisatun. Dibaca harokatnya semua, ulangi. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Naam. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Sahih. Ini masjid dan ini adalah sekolah ya, madrasah. Nomor 2. Zakaria. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Hadhihi ukhtu Abbasin. Naam, sahih. Nomor 3, Mas Wanhar. Bacanya apa ya? Nomor 3. Hadza dan Apa coba ini? jadi Pelajaran pertama ini. hadza dikun wa hadhihi. Nah, kalau ini mungkin baru bertemu ini. Ini baru ada ya. Apa ini? Dajajatun. Dajajatun. Ma makna dajajah? Ayam betina. Dikun ayam jago ya. Ini salah satu contohnya tadi, Mas. Dikun ayam jago. Kalau ayam betina dikatun, enggak. Ternyata ada di sini dajajatun. Ya. Dajajatun ternyata. Dajajatun ayam betina. Hada dikun wa hadihi dajajatun. 4. Mas Sabit. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Naam, ahsanta. Hada ibnul mudiri wa hadihi bintul mudarrisi. Naam. Kenapa dibaca kasroh ini, Mas? Kan enggak ada huruf jar sebelumnya. Kenapa al-mudiri dibaca kasroh? Kan enggak ada huruf jar. Apa alasannya? Kan kemarin yang kasroh kan yang kedahuluan huruf jar. Kenapa ini berharokat kasroh juga? Antum tadi bacanya sudah yakin betul atau ragu-ragu? Iya kan? Bahasa Arab kalau tidak ada sebab, itu harokatnya dhammah. Nah ini kenapa mudiri kasroh? Padahal nggak ada huruf jar. Nggak ada fi, nggak ada min, nggak ada ala, nggak ada ila, dan nggak ada li. Tapi kenapa kasroh? Karena dia adalah karena pimpinan. Enggak, alasannya kurang pas kalau karena pimpinan. Iya, karena dia apa?
mudhofun ilaih, itu jawabannya. Al-mudiri kasroh karena dia adalah mudhofun ilaih. Mana mudhofnya, Mas? Mana mudhofnya? Kata sebelumnya berarti mudhofnya, yaitu apa? Ibnu. Ibnu sebagai mudhof. Ini saya ulang-ulang terus ya. Karena di prakteknya ternyata bagian mungkin belum paham. Pas dikasih contoh, oh iya ini diulang-ulang terus. Pas praktek ternyata ketemu, nanti bingung lagi. Oh ternyata ini termasuk juga mudhof dan mudhof ilaih. Bintul mudarrisi, ya. Betul juga tadi bacanya bintul mudarrisi. Ini juga sama, mudarrisi di situ sebagai mudhof ilaih. Nomor 5 Mas Noval. Nomor 5 Ustaz ya? Ya. Hazihi ummi yasirun. Ya, hadihi Ummi yasirun. ummi yasirun. Ummi yasiri. Ummi yasiri apa yasirin? Yasirin. Rin. In. Kenapa rin? Karena karena nama laki-laki dan mudhof ilaih ya. Nah. Ummi kenapa kasroh? Karena Ummi kenapa kasroh? Kan nggak ada huruf jar. kalau Berarti mudhof bukan Ustaz. kalau mudhof nggak harus kasroh. Mudhof boleh domah, boleh fathah, boleh kasroh. Mudhof itu nggak boleh sukun. Berarti mudhof Ustaz. Berarti karena dia mudhof. Iya. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia kasroh? Kalau karena dia mudhof ilaih betul. Tapi kalau karena dia mudhof kurang pas. Karena sebelumnya nggak ada huruf jar. Sifatnya Kalau sifatnya perempuan kasroh, nggak ada kaidah itu. Berarti antum jangan ragu, rubah harokatnya menjadi domah. Rubah harokatnya jadi domah, jadinya gimana? Sampai nggak bisa dihapus ini. Hadihi ummu yasirin. Iya. Ya biar ingat ya. Kenapa dibaca ummi? Kan nggak ada ala, nggak ada fi, nggak ada min. Oh berarti ummu, nggak ada sebab dia. Yasirin baru kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih ya. Sekali lagi mudhof itu tidak ada kaitan dengan harokat. Ya. Yang harus berubah itu mudhof ilaih. Ummu yasirin. Jadi kita tahu sekarang bahasa Arabnya ibu adalah ummun. Ya. Ummun. Kalau bapak abun, ya. Kalau yang sering kita dengar ummi sama abi itu sudah berubah. Itu ummi itu ibuku, abi itu bapakku. Dia sudah ketambahan ya. Ummi, ya. Ummi wa abi. Ibuku dan ayahku. Itu sudah ada ya-nya di situ ya. Kalau aslinya adalah ini ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau seperti ini kan jadinya ingat. Hadihi ummu yasirin. Nomor 6 Mas Rizky. Aina kidrun lahamma hiya fis salhasatun. Ulangi. Aina kidrun lahamma hiya fis salasajatun. Iya. Apa artinya kata ini? Al-lahm. Sudah ini kemarin kok. Di Alif Lam Syamsiyah dan Al-Qamariyah itu ketika pembahasan itu ada kosakata ini. Al-lahmu kalau nggak salah loh. Coba dicek lagi nanti. Al-lahmu. Apa artinya? Daging ya.
Iya. Al-lahmu artinya daging. Ini penyandaran, Mas Rizky. Ya, aduh, kok hapus. Penyandaran ya. Ini apa tadi bacanya? Kideru. Kideru berarti Allah. Kenapa lahma? Kita belum belajar harokat fathah nih. Kita baru ketemu dhammah dan kasroh saja. Kalau nggak ada sebab, dhammah. Kalau ada sebab, kedahuluan huruf jar atau sebagai mudhof ilaih kasroh. Kalau fathah belum sampai. Ya. Jadi kalau antum nebaknya fathah kejauhan. Ya. Isim itu dia tidak bisa sukun. Dia tidak bisa sukun. Dan sekarang kita belum belajar yang harokatnya fathah. Jadi kalau tidak dhammah ya kasroh. Jadi apa? Kidrul lahmi. Kenapa kidrul lahmi? Karena sedang bersandar di sini. Ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Pancinya daging. Pancinya daging. Panci daging maksudnya. Di mana panci daging? Kidrun tadi mu'annas ya. Maka digantikan dengan hiya. Hiya fis salajati. Panci daging tersebut ada di dalam kulkas. Salajah. Ya. Salju. Ya. Salju itu bahasa Arabnya saljun. As-salajatu itu mungkin mesin pembuat salju. Ya. Freezer. Saljun itu salju. Bahasa kita mengambil dari bahasa Arab. Saljun. Allahumma ksilni bil ma'i wassalji wal baradi. Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal baradi. Ya Allah, cucilah aku atau dosa-dosaku bil ma'i dengan air, wassalji dengan salju, wal baradi dan dengan embun. Ya kan ada dalam doa istiftah. Kemudian 7 Mas Indra. Haza babun wa hazihi bafijatun. Itu nun. Nafijatun. Iya, ulangi. Haza babun wa hazihi nafijatun. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Naam. Ma makna nafidah? Jendela. Jendela. Ya. Jendela diakhiri dengan tak marbutah ditunjuk dengan hadihi. Babun tidak diakhiri dengan tak marbutah ditunjuk dengan hada. Babun mudzakkar nafidatun muannas. Thayyib. Naam. Masih ada 1, 2, 3 halaman lagi. Ya, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sebelum masuk ke pelajaran ke-7 nanti kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian bahas kaidahnya dan masuk ke pelajaran ke-7. Pelajaran ke-6 agak lama, saya sengaja nggak apa-apa supaya antum paham dulu. Ya, karena mudhof dan mudhof ilaih ini biasanya banyak yang lama mudengnya, ya. Jadinya harus diulang-ulang dan diperlama. Ya. Intinya sebenarnya mudah dia. Mudhof dan mudhof ilaih itu intinya penyandaran. Mudhof itu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Mudhof ilaih itu harus berharokat kasroh. Itu saja yang perlu diingat. Ya. Itu saja yang perlu diingat. Taib, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.